Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi bersama saya Lina Anggraini. Seperti biasa, pada video ini kita akan membahas tentang materi bab 2 mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Tahukah kalian kalau setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda? Tentu saja dari penerapannya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sebelum kita bahas tentang sistem ekonomi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi, kemudian kita juga mampu mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, serta mampu menjelaskan kekurangan dan juga kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Pada video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa inti masalah dalam ekonomi ialah kelangkaan, di mana sumber daya yang kita miliki sifatnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Permasalahan ini dialami baik oleh manusia, masyarakat, maupun oleh negara. Permasalahan pokok dalam sistem ekonomi ini digolongkan menjadi dua, yaitu ekonomi klasik dan juga ekonomi modern. Pada permasalahan ekonomi klasik dibagi menjadi masalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sedangkan dalam ekonomi modern menjadi what, yaitu jenis apa yang akan kita produksi, kemudian how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi ini, yaitu dengan adanya penerapan sistem ekonomi yang akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita simak pengertian dari sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi ini merupakan sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia, bahwasannya sistem ekonomi ini merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Adapun fungsi dari sistem ekonomi diantaranya untuk menyediakan stimulus untuk berproduksi, kemudian menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian, serta menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berikut adalah jenis sistem ekonomi yang berkembang dalam kehidupan yang bernegara. Di antaranya adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini berpegang teguh pada kebiasaan tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Selanjutnya, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Di sini negara memiliki kekuasaan dominan dalam mengatur dan menentukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau bisa disebut juga kapitalis ini menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Serta adanya sistem ekonomi campuran, yaitu menitik beratkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, di mana negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional biasanya ini negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Adapun ciri-cirinya yaitu dalam perdagangan, sistem ekonomi tradisional menggunakan sistem barter. Kemudian belum ada spesialisasi kerja dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terikat dengan adat istiadat ataupun kebudayaan setempat. Selanjutnya, teknik produksi bersifat sederhana dan dipelajari secara turun-temurun. Kekayaan alam menjadi sumber kehidupan utama, terutama tanah dan juga hutan, biasanya untuk berkebun.
Kemudian, pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan, serta alat dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang masih sangat sederhana dan sifatnya apa adanya. Adapun kekuatan dari sistem ekonomi tradisional diantaranya menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada hanya sekedar mencari keuntungan semata. Selanjutnya, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan target yang berat. Serta segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak ada persaingan. Untuk kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini diantaranya masyarakat dengan pola pikir yang statis karena tidak adanya pemuas kebutuhan untuk kehidupan yang berikutnya. Jadi hanya berlandaskan atau berdasarkan kebutuhan pokok saja. Untuk kebutuhan di atas kebutuhan primer itu tidak menjadi patokan utama untuk pemenuhan kebutuhan dalam sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya, hasil produksi yang terbatas sebab hanya menguntungkan faktor produksi alam dan juga tenaga kerja secara apa adanya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Serta segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak terdapat persaingan. Pada sistem ekonomi tradisional ini, sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang yang sebelumnya, di mana kegiatan ekonominya ini masih sangat sederhana yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan hasil alam dan tenaga kerja seadanya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi terpusat atau komando, yaitu seluruh kegiatan ekonomi direncanakan, diatur, dan diorganisasikan pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh warga negara. Jadi, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana. Ciri-cirinya adalah yang pertama, seluruh kegiatan perekonomian diatur dan diterapkan oleh pemerintah, baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penempatan harga. Kemudian, tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Kemudian, seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara, serta jenis pekerjaan dan pembagian kerja juga diatur oleh pemerintah. Kekuatan dari sistem ekonomi terpusat atau yang komando ini, diantaranya yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat akan merata. Selanjutnya, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan serta pengangguran dapat dikendalikan. Di sisi lain, sistem ekonomi terpusat ini memiliki kelemahan, diantaranya terdapat penindasan daya kreasi masyarakat, sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Kemudian masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan, serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Kemudian pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah dan seluruhnya benar dan harus dipatuhi. Serta barang yang didistribusikan oleh pemerintah ini tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dalam sistem ekonomi komando ini, peran pemerintah sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan perekonomian. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau liberal, dan bisa disebut juga sebagai sistem ekonomi kapitalis, yaitu merupakan suatu sistem ekonomi yang menghendaki
Kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Adapun ciri-cirinya yaitu diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Kemudian diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital, serta dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Adapun kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis ini diantaranya yang pertama tentu adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Kemudian, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi itu sangat kecil, sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Adanya kualitas barang yang terjamin, serta kualitas pelayanan juga terjamin. Di sisi lain, kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Kemudian juga ada persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan bagi masyarakat, serta timbulnya praktek yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Sehingga pada sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini, peran pemerintah kurang dominan. Mekanisme pasar memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan perekonomian yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, yaitu pada penerapannya baik pemerintah maupun swasta memiliki peran berimbang. Pemerintah berperan sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang lemah serta mengatasi kegiatan ekonomi yang berfluktuasi. Sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ciri-cirinya adalah pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Kemudian, terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi, serta hak milik perorangan diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Kekuatan dari sistem ekonomi campuran yaitu kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga, kemudian inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang, serta campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta dan pemerintah dapat lebih fokus dalam memberdayakan faktor usaha ataupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita sebut sebagai UMKM. Sedangkan kelemahannya diantaranya campur tangan pemerintah yang lemah ini memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Nah, sebaliknya, apabila campur tangan pemerintah yang terlalu kuat, justru berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando, serta adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sehingga untuk sistem ekonomi campuran ini lebih banyak digunakan atau diminati oleh hampir semua negara di dunia. Karena segala kebijakan perekonomian yang diambil pemerintah masing-masing selalu mengikuti perkembangan perekonomian dan budaya global yang berlaku dalam pergaulan antar negara di dunia. Sehingga apabila kita simpulkan dari berbagai penjelasan yang sudah kita paparkan di depan tadi, dapat disimpulkan melalui tabel perbedaan sistem ekonomi, di mana unsur kepemilikan sumber daya, harga, persaingan, serta kepemilikan individu pada penerapan sistem ekonomi baik itu tradisional, terpusat, pasar, maupun campuran, ini memiliki peranannya yang berbeda-beda. Dapat dipahami ya sampai di sini?
Demikian penjelasan tentang sistem ekonomi. Selanjutnya, agar kita lebih memahami tentang sistem ekonomi, silakan untuk deskripsikan penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Dan hasil tugasnya akan kita diskusikan pada video yang selanjutnya. Semangat ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.